Maka orang-orang Iran sekarang mirip dengan orang Turki. Punya euforia lama, punya memori lama, kebangkitan untuk membangkitkan masa lalu. Kalau Turki kan Turki Utsmani. Kalau Persia, Persia sebelum zaman kenabian. Itu yang mereka pikirkan. Makanya sekarang mereka punya semangat yang tinggi. Maka mereka jadi tangguh kan. Amerika berani ganggu nggak Iran? Gertak-gertak doang ya. Indonesia, jika engkau melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, fa'tuha, maka bergabunglah dengannya. Semoga Allah membimbing kita mengkaji hadis ini, karena banyak orang terjebak di cocok logi, banyak juga yang gak sabaran menganggap panji-panji hitam sudah muncul, karena hadis yang akan kita bahas berbicara panji-panji hitam juga, ya nggak jauh berbeda. Semoga dengan berkah Al-Fatihah dan salawat kepada Rasulullah, Allah membimbing kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Pada pembahasan sebelumnya, kalau disimpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku. Pasti keturunan Rasulullah SAW. Maka yang meyakini para habaib atau zuriat Nabi sudah nggak ada, itu dapat dipastikan dia tentara Dajjal itu, Pak. Ya, serem nggak tuh? Orang yang nggak percaya ada zuriat Nabi sekarang, itu nanti kalau dia nggak tobat dan nggak menambah keilmuannya, bisa-bisa nanti dia menjadi Juyushud Dajjal, tentara Dajjal. Dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu agenda mereka itu. Ya untungnya saya bukan zuriat Nabi Muhammad, Pak. Secara nasab nggak ketahuan ya. Kita paling ke atas cuma 4 atau 5, Pak ya. Tapi di genetik kita kelihatan kalau kita keturunan mana. Nggak ada tampang-tampang Arabnya kan, Pak? Nggak ada. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min itrati min auladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, terahku dari keturunan Fatimah. Ngeleslah kawan. Kalau keturunan kan mesti harus lewat jalur laki-laki. Loh, ini Nabi yang ngomong kok. Keturunanku lewat jalur Fatimah. Nggak usah jauh-jauh. Di Yahudi matrilineal nggak? Di Minangkabau matrilineal nggak? Ada satu suku di India dan di China, itu biasa. Itu masalah patriarki atau matrilineal aja, nggak ada masalah itu. Kita juga sudah membahas bahwa jangan terjebak kepada ciri-ciri fisik. Kan hadisnya Al-Mahdi minni ajlal abah ajbah ajlal jabha. Kalau terjemahin apa ya? Jidatnya lebar. Ini banyak yang stres, jidatnya lebar, ngerasa dirinya Mahdi. Ya. Aknal anf, hidungnya mancung, bengkok dikit gitu. Yamla'ul arda qista wa adla, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana dipenuhi tadinya dengan jawrah, kezaliman.
Kalau cuma sama nama KTP Muhammad bin Abdullah, dari dulu habaib sudah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Sudah banyak. Jadi bukan itu, ya. Tapi kita sudah jelaskan ism artinya ada dua, masih ingat? Ism dengan makna tanda al-alam, dan yang kedua ism dengan makna ketinggian ilmu atau derajat. Ya. Maka tanda-tandanya Al-Mahdi persis sama seperti tanda-tanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kita masuk ke hadis tentang kematian khalifah. Ya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Kalau ada orang bertanya, ini hadis kualitasnya apa, ya? Hadis mengenai kematian khalifah sebelum kemunculan Al-Mahdi. Saya harus kasih dulu yang sebenarnya hadis ini bermasalah. Nih, pertama dulu, ya. Hadis ini bermasalah. Kenapa? Di dalam riwayatnya, jadi Imam Abu Daud meriwayatkan dari Imam Ibnul Musanna yang wafat 252 Hijriah, 4 tahun sebelum Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Imam Muaz ibn Hisham, ya, yang wafatnya 4 tahun sebelum Imam Syafi'i, yaitu tahun 200 Hijriah. Beliau dari Hisham, dari Qatadah, an Saleh ibn Abil Khalil. Sampai di situ masih sahih riwayatnya. Saleh ibn Abil Khalil mengatakan an sahibin lahu an ummi Salamah. Ini kita udah cek di kitabnya dan beberapa kitab, ya. Dan ini versi riwayat Abu Daud. Dan memang cuma Abu Daud yang meriwayatkannya. Dari Saleh Abil Khalil an sahibin lahu, dari sahabatnya. Disebutkan gak namanya? Karena namanya gak disebutkan, orangnya gak jelas, maka disebut riwayat ini mubham. Apa arti mubham? Baru dengar? Mubham, hadis yang periwayatnya tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya. Ada yang cuma majhul, tidak dikenal, namanya ada, tapi orangnya nggak jelas. Ada yang mubham, namanya nggak ada. Jadi disebutkan sahabat, sahib. An sahibin lahu, an ummi Salamah, daripada ummi Salamah. Jadi hadis ini kualitasnya apa? Kalau secara ilmu hadis, hadis yang mubham mirip dengan majhul. Dhaif dia jadinya. Ini secara harfiah. Namun masalahnya, Imam Abu Daud tidak pernah mengomentarinya. Berarti ada hadis yang semakna dengan ini. Itu. Jadi dia tidak sampai derajat dhaif jiddan. Dia dhaif aja, ya. Nah, ini coba kita lihat lafaznya. Ini sama dengan yang di buku, ya. Yakunu ikhtilafu inda mautil khalifah. Kata Ummi Salamah, Nabi SAW bersabda, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan, inda mautil khalifah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin. Khalifah di sini bukan khalifah kekhalifahan, bukan, tapi bisa diartikan apa? Pemimpin. Fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah. Lalu ada seseorang dari penduduk Madinah, inilah calon Mahdinya nih, keluar dari kota Madinah, hariban ila Makkah. Dia berlari ke Makkah.
Tapi Ahlul Madinah di sini tidak juga bisa diartikan dia orang Madinah, bukan. Bisa jadi dia pernah bersembunyi di Madinah. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Lalu sampai di Mekah, orang-orang di Mekah kemudian datang kepadanya ingin menampilkan dia, wa huwa karih, tapi dia nggak suka. Berarti dia nggak terobsesi mau menjadi khalifah, pemimpin. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Lalu mereka akan membaiatnya antara rukun al-Yamani dan maqam Ibrahim. Lumayan luas ya. Wa yub'atsu ilaihi ba'tsun minasyam. Lalu ada utusan dari Syam. Fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang, dilenyapkan ketika sampai di suatu negeri antara namanya Baida, antara Makkah dan Madinah. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ آتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ. Ketika itu terjadi, orang-orang melihat kejadian itu, maka datanglah Abdalus Syam. Apa arti Abdal? Secara harfiah artinya pengganti-pengganti. Tapi Abdal ini pangkat kewalian. Jadi wali itu ada yang disebut Abdal, ada yang disebut Aqtab. Abdal, Aqtab. Aqtab itu kutub. Ya, jadi maka di sini lagi cerita tentang pangkat kewalian. Abdalus Syam. Dari semenjak perselisihan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kan itu politik ya. Saya nggak ada urusan dengan politik mereka, tapi kita melihat ini perselisihan politik. Karena Muawiyah menganggap Ali tangannya ikut serta dalam membunuh Utsman, termakan hoaks. Ali menganggap Muawiyah ini membangkang kepada pemerintahan yang sah. Jadi dua perspektif yang berbeda. Peranglah mereka di suatu padang yang luas namanya Siffin. Di saat itu datang orang-orang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, il'an ahli Syam. Laknatlah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Syam ini 4 negara, masih ingat ya? Libanon, Yordan, Palestina, Syam, itu Suriah. Ya, 4. Ini negeri Syam namanya. Bahasanya agak sedikit lembut, campur antara Arab, Aramaik, Ibrania. Aramaik itu bahasa yang tua, sekarang cuma 3 kampung di Suriah yang ngomong itu. Kebetulan kita ngajar orientalism dan ilmu Al-Quran. Jadi orang-orang barat yang mengkritisi Quran, kita kritisi balik. Itu mereka menemukan hal yang sama, bahwa di sana ada bahasa Aramaik. Sebagian mereka menganggap Quran itu gak ada yang asli, itu Aramaik. Ya, itulah bodohnya mereka ya. Udah jelas Al-Quran lebih tua dari bahasa Aramaik. Bahasa Al-Arab itu lebih tua. Lalu ketika datang Ahlus Syam, ketika datang orang-orang ini ngompor-ngomporin Ahlus Syam, ya, dilaknatlah wahai Ali, penduduk Syam. Apa kata Sayyidina Ali? La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, la tal'anu ahla Syam. Jangan pernah melaknat penduduk Syam. Kenapa? Fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali kualitasnya abdal. Abdal itu sama Nabi cuma 2 langkah lagi, Pak. Tingkatannya. Jadi tapi 2 langkah di situ langit dan bumi. Ya. Nggak bisa dikejar. Di atas abdal disebut kutub. Di atas kutub disebut ghaus. Ghaus itu Nabi Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, dia berpindah ke sahabat-sahabat yang mulia.
Maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat ghaus, pemimpin para wali. Ada wali yang kutub, jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr. Tapi dulu nggak nyampe. Jadi di masa Rasulullah 313, lalu mencar-mencar, nanti di akhir zaman kembali 313. Kutub. Apa? Oh belum Pak. Sabar Pak. Ini euforia, hati-hati. Nanti saya sampai ke sana. Euforia ini jangan berlarut-larut. Ini belum ada apa-apa. Ya, kejadian yang ada sekarang di negeri Seberang itu belum ada apa-apanya. Nah, orang-orang Syam ini pangkatnya abdal. Apa ciri khas mereka? Dalam hadis yang lain kita dapatkan, Nabi mengatakan bahwa mereka menjadi kekasih Allah, jadi wali bukan karena banyak sholat. Mereka suka sholat. Bukan karena banyak puasa, mereka hobinya puasa. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim. Kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya nggak? Baru beda faham dikit udah benci. Baru beda opini masalah Taliban udah benci. Ya. Baru beda 01, 02 udah benci. Gimana mau jadi wali abdal? Ntar belum luka ini selesai udah muncul lagi 2024. Lukanya tambah banyak. Jadi salamatus sadar ini kalau boleh disebut, dia nggak pernah terluka hatinya. Dalam pengertian dendam kebencian. Tersinggung sih boleh, tapi benci nggak boleh. Tersinggung manusiawi nggak? Tapi menyimpan dendam itu nggak boleh. Apalagi menyimpan kebencian yang ujungnya suka melaknat. Ujungnya suka melaknat. Ada seorang kekasih Allah lagi ngajar Al-Quran. Dia negerinya sedang dibombardir oleh para pemberontak. Datang dari berbagai negeri karena termakan hoax. Namanya Syekh Al-Buti. Wali Abdal itu Pak. Lagi ngajar Quran, dibom. Nggak mati, ditembak. Itu Syekh Al-Buti. Beliau berceramah mempertahankan negerinya. Gak disukai oleh para pemberontak. Para pemberontak menginginkan yang lain. Ini kayak gini nih, ini negeri kita Indonesia. Oke? Sekarang ada orang yang katanya berjihad, ingin menghancurkan Indonesia. Gimana Pak? Mana yang disebut jihad? Saya yang jihad atau dia yang jihad? Kita yang mempertahankan negeri dia atau mereka yang memberontak? Syekh Al-Buti sedang menjelaskan, saya mempertahankan negeri saya sendiri. Tapi dituduh oleh para pemberontak bahwa dia ini penjilat pemerintah. Datang anaknya 2013 ke sini Pak, ke negeri kita. Syekh Taufik Al-Buti. 2015 Pak, 14 saya lupa. Diundang ke UI. Saya kan berguru ke beliau dulu 2006, 2007, 2008. Ya udah lama nggak ketemu. Sehari sebelum ketemu, saya udah membayangin kalau ketemu beliau, meluk-meluk beliau. Ketiduran, tidur itu rasanya panjang sekali, kita dialog panjang. Bangun tidur saya udah puas tuh. Malu-maluin kan kalau besok peluk-peluk beliau depan orang nangis-nangis. Benar, besok bukan saya yang meluk-peluk beliau. Itu jamaah datang, semuanya pada histeris melihat anak dari seorang wali abdal masih hidup. Gurunya, ayahnya, itu dibom lagi ngaji. Cuma karena beda opini politik. Enak kan tinggal di Indonesia Pak? Beda opini politik, santai aja. Kayak Pak Mirwan masih hidup aja kan? Enak Pak tinggal di negeri kita.
Beda opini politik selama tidak menghujat, mencaci maki, itu masih dibiarin. Beda aja suka-suka. Ya nggak? Maka siapa? Refli sama Denny Siregar masih aman-aman aja, Pak. Itu opini, biasa aja orang beropini. Ya nggak usah kita terlalu serius. Opini itu kan bisa berubah. Dalam sekejap bisa berubah. Sesaat bisa berubah. Ya. Nah, orang Syam ini punya karakter itu. Salamatus sadr. Apa arti salamatus sadr tadi? Tidak menyimpan kebencian dan dendam. Mau jadi wali nggak, Pak? Mau. Masa nggak mau jadi waliullah sih? Waliullah itu kekasih Allah, gampang toh. Pilihannya dua aja, kekasih Allah, kekasih setan. Pilih mana? Allah. Kekasih Allah di kolbunya tersimpan Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Karena ayat di Quran dibuka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta surat Taubah ditutup dengan Raufun Rahim. Dua ayat terakhirnya laqad ja'akum, belakangnya wabil mu'minina Raufur Rahim. Tidak ada surah di Quran kecuali di situ ada Rahman, Rahim, Rauf, Rahim. Enggak ada. Maka ciri-ciri wali itu gampang. Nama Allah Rahman Rahim itu di dadanya. Maka dia mandang orang itu ada yang Rahman. Ini kita kasih tahu nih, kenapa ada orang kayak Gus Dur. Dulu saya pembenci Gus Dur, Pak. Dan saya mengkafirkan dia. Karena didoktrin dulu. Gus Dur kafir, musyrik. Dulu begitu. Pas kita belajar tentang ilmu, ciri khas kewalian, wali-wali Allah. Wali-wali itu jadi wali karena dia menghayati nama-nama Allah dan nur nama Allah masuk ke dalam dirinya. Ada dua nama Allah di Quran yang sering disebut, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu sepakat semua ahli tafsir, semua ahli Asmaul Husna. Kasih sayang Allah yang tercurahkan kepada semua makhluk. Tidak hanya kafir, tidak hanya mukmin, kafir juga, tidak hanya manusia, hewan juga. Bahkan tumbuhan. Bahkan malaikat sekarang, setan sekarang itu, iblis itu bisa hidup karena rahmannya Allah. Maka orang-orang yang dapat nur ini, itu mandang semua orang sayang. Bukan berarti dia membenarkan semua agama, bukan. Enggak. Walaupun dia dapat gelar apa, Bapak pluralisme. Bukan itu sebenarnya, tapi di kolbunya ada nur rahmaniyah. Rahman artinya menyayangi makhluk semuanya tanpa terkecuali. Kebanyakan kita kan udah nggak Rahman, Rahim juga enggak. Rahim artinya apa? Rahmat Allah khusus kepada para mukminin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya. Kita sama orang yang percaya beda politiknya udah benci. Gimana mau dapat Rahman? Ya, Rahim pun tidak. Mau jadi wali murid. Kalau wali murid mah dari kemarin ya. Jadi wali nggak usah ribet-ribet, artinya kekasih udah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itulah yang datang kepada Al-Mahdi ini. فَإِذَا رَأَى النَّاسَ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ 7 سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. Kalau versi hadis ini, ya, lalu datanglah kepada mereka utusan, membantu mereka, utusan Bani Kalb, lalu menghidupkan sunnah Nabi, mengajarkan Islam di bumi, dan hidup di bumi selama 7 tahun, dan diwafatkan dan disolatkan. Ini versi riwayat
Ummu Salamah, riwayat Imam Abu Daud yang tadi kita katakan apa? Kualitasnya dhaif. Jadi gimana? Masih mau dipakai hadisnya? Ya. Kalaupun terjadi, ini kita anggap hadis sahih. Kekhalifahan sekarang udah nggak ada. Nah, di beberapa riwayat itu disebutkan di sisi Ka'bah atau di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Maka riwayatnya tadi, fayakhruju rajulun min ahli al-Madinati hariban ila Makkah. Lalu keluar seseorang dari Ahlul Madinah berangkat lari ke Mekah. Zaman itu jangan dibayangkan lari kayak kita lari, Pak. Ini hariban ila Makkah, ini yang dijelaskan oleh Al-Habib Omar. Di masa itu orang bolak-balik Mekah Madinah sekejap, nggak pakai kendaraan. Maka disebut hariban. Hariban tuh huruf cepat sekali. Ini salah satu karomahnya Imam Al-Mahdi. Bolak-balik kemana-mana. Jadi nanti ini sudah nggak ada yang kita sebut sekarang mobil yang kita pakai udah nggak ada. Motor yang kita pakai udah nggak ada, Pak. Ini serius loh, Pak ya. Handphone udah nggak ada ntar. Handphone nggak ada, terus mau ketemu di mana? Ini sekarang nih mohon maaf, lagi banyak muncul gerakan pemukiman akhir zaman. Ya bolehlah. Tapi kalau pemukiman akhir zaman, bahwa di situ ada Al-Mahdi, itu semuanya halu. Kenapa? Nanti kita nggak bakal tinggal di sini. Jadi kalau antum buat pemukiman akhir zaman di Jakarta, di Bandung, di sekitarnya, di Sumatera, di Kalimantan, itu jangan-jangan ada orang lagi cari cuan, memanfaatkan gerakan akhir zaman tanpa disadari oleh orang yang bergerak ini. Ada orang-orang di belakangnya. Kenapa? Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca ini. Berarti nanti tinggal nggak? Terus gimana caranya ke Mekah? Kan kendaraan sudah nggak ada. Gimana, Pak? Terus titik kumpul, di mana mengumpul, Pak? Pakai handphone apa? Pakai telepon mana? Telkomsel udah nggak ada, Indosat. Nanti nggak ada. Percayalah ya. Kita bukan cocok logi. Sekarang ilmuwan sudah memprediksi hal yang sama. Jadi sama sudah mereka. Bahkan mereka sudah buat filmnya. Imajinasi itu kan campuran antara saintifik dengan fiktif. Tapi ada kebenarannya. Terus pakai apa, Pak, ketemu itu? Maka disebut Abdalus Syam. Abdalus Syam, karena kolbunya selamat, kolbunya bisa berdialog jarak jauh. Seperti terjadi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan kutub. Di zamannya kutub dia, tinggi sekali itu, Pak. Selangkah lagi itu di atasnya Nabi udah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, Umar kali orangnya, gitu kali. Jadi Nabi candain Umar. Tapi kan enggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Umar lagi khutbah begini. Matanya tahu-tahu melihat ke arah mana gitu, nggak jelas. Terus dia panggil. Jadi dia ternyata habis mengirim satu rombongan panglima yang disebut Sariyah, namanya Sariyah juga. Sedang bergerak di salah satu wilayah di Irak ataupun di Syam. Ada dua versi yang saya baca. Dia lagi di bawah gunung, di belakang gunung, di belakang bukit sudah ada musuh yang banyak sekali. Jarak Madinah dengan Irak bisa sebulan, Pak, zaman itu. Pakai motor nggak bisa, Pak, kan belum ada. Pakai onta sama pakai kuda. Apa kata Umar? Lagi khutbah dan didengarkan oleh semua orang yang ikut menerangkan khutbahnya.
Ya Sariyah al-Jabal. Ya Sariyah al-Jabal. Itu kalau Umar kolbunya nggak tembus. Dan Sariyah pemimpin di sana, panglima di sana, jenderal yang sedang bertugas, nggak punya kolbu, nggak bisa dengar dia. Kebayang? Kira-kira seperti itu nanti perjuangan akhir zaman itu. Jadi bukan kita sekarang menemunuhin bunker, ya sekarang kan begitu. Ayo kita timbun emas. Kan ada satu riwayat yang dhaif yang menyebutkan bahwa di akhir zaman itu terjadi kesusahan, kepayahan, paceklik. Maka kita harus menimbun harta, mengumpulkan harta di bunker-bunker. Itu halus semua itu, Pak. Ya. Mana ada di akhir zaman orang selamat pakai duit, pakai emas, nggak ada. Yang selamat tuh pakai kolbu dia. Itu yang disebutkan di Quran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Karena kelompok kecil ini punya kolbu, kelompok besar itu tidak. Kelompok kecil itu jumlahnya dulu cuma 313. Tentara apa namanya? Jalut atau Tolut? Tolut. Tentara Tolut. Ternyata di situ ada Nabi Daud. 313 jumlahnya. Apa kata Allah? Jika kamu melewati sungai, jangan minum banyak-banyak. Minum itu pakai air, nggak boleh tamak. Jadi ngambil air itu. Jadi nggak ngambil pakai gayung, nggak begitu. Udah belajar hikmat mereka dari dulu. Sederhana. Ini sekarang cuma diuji amat sedikit saja, baru pandemi udah ngomong kemana-mana ya, kita lapar, kita susah makan, ya salam. Baru zamannya begini kita udah ngeluh. Ntar kalau nanti ada zaman begitu jadi zombie kali ya, ya. Zamannya baru begini Pak, bencinya bukan main, kata-kata kasarnya bukan main. Saya nggak bisa bayangkan nanti. Wajar kalau pejuang akhir zaman itu gak banyak. Orang-orang yang kata-katanya terjaga, kolbunya terjaga. Dan itu gak banyak. Kita dikit-dikit sudah mulai ini mereka tuh bukan musuh-musuh kita, yang ada sekarang itu. Belum. Sabar. Ini lagi ada semacam filter. Dipisahin. Mana ashabus shimal, mana ashabul yamin. Lagi dipisah-pisah sama Allah ini. Tapi belum jelas, Pak. Maka kalau tadi Bapak nyebutin kelompok yang tadi, ya belum juga. Ya, mereka jadi berubah dari tahun kapan ke sekarang. Siapa tahu berubah lagi, wallahu a'lam, ya kan? Maka kesimpulan hadis ini, jika hadis ini mengikuti manhaj Abu Daud, maka minimal dia saleh. Hadisnya bagus. Berarti bisa dikatakan kemunculan Al-Mahdi nanti ketika terjadi ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Perselisihan. Dan konteksnya menyebutkan Mekah Madinah. Berarti kekuasaan yang ada di Haramain. Ya. Sekarang ya Saudi, Pak. Apakah nanti akan terjadi perselisihan anaknya Salman? Tidak disebutkan di hadis. Namun hadisnya mengarah ke sana. Kalau kita mau pakai hadis ini, masalahnya hadisnya tidak sampai derajat sahih. Maka tidak mesti hadis yang tidak sahih itu tidak terjadi. Bisa jadi terjadi. Namun karena kekuatannya tidak kuat, kita tunggu saja, Pak. Sekarang udah tengkar belum mereka? Ada syarat di situ, inda mauti khalifah. Kita terjadi kematian khalifah. Di riwayat Ibnu Majah disebutkan yaktatil, saling berbunuhan. Lalu muncullah setelah itu panji-panji hitam. Tapi syaratnya satu kalau di Ibnu Majah. Mati dulu khalifahnya. Nah, itu cara membatalkan kalau pakai hadis.
Apakah yang di Taliban sekarang itu panji-panji hitam Al-Mahdi? Belum tentu. Kenapa? Karena di hadis Ibnu Majah disebutkan mati dulu khalifahnya. Kalau dulu ustadz-ustadz yang dulu membahas hadis ini mengatakan, ini adalah negara Saudi, kerajaan Saudi, maka mati dulu tuh raja Saudinya. Ini rajanya belum mati, ya kan? Itu satu, untuk membatalkan bahwa cocoklogi ini tidak benar. Cocoklogi bahwa apakah Taliban? Belum tentu. Sabar dulu Pak. Ini baru belum sampai sebulan. Setelah ini mereka perang saudara dulu kan? Nanti perang saudara dulu Pak. Coba aja lihat. Ustadz dia kan aswaja. Saya nggak ada urusan. Mereka mau aswaja, mereka mau asawah. Karena akidah dengan pergerakan semenjak tahun 2000-an sampai sekarang itu sudah nggak sejalan. Ada orang akidahnya Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Pergerakannya pergerakan Khawarij. Banyak sekarang. Ya. Ciri-cirinya itu saja. Gampang benci, gampang melaknat orang. Beda politik kafir atau beda politik sesat. Minimal itu. Beda politik neraka. Ini udah kena Khawarij. Akidah dia awalnya Ahlussunnah. Tapi rusak oleh persoalan politik. Saya nggak kunut, Bapak, Pak Dokter kunut. Itu kita beda iman nggak, Pak? Neraka surga nggak? Iya apa nggak? Ini beda cara sholat loh. Beda cara sholat, neraka nggak? Beda politik, neraka nggak? Kalau cara sholat boleh beda, kenapa politik nggak boleh beda? Kenapa muamalat nggak boleh beda? Muamalat masalah bisnis, transaksi. Kalau riba pasti haram. Tapi GoFood, GoPay gimana Pak? Penikmat ya Pak Bambang ya. Al-Mahdi itu disebutkan di sini ciri-cirinya nanti ya. Walladzi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta tukallimu siba'ul insa wa hatta tukallimu ar-rajula azbata sawtihi wa shiraqu na'lihi wa yukhbiruhu fakhidhuhu bima ahdasa ahluhu ba'da. Hadis Tirmizi ya. Hadis Imam Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Nanti sebelum terjadi kiamat akan terjadi hal yang unik seperti zaman Nabi Sulaiman. Tukallimus siba al-ins. Binatang buas berbicara kepada manusia. Gimana tuh Pak ceritanya? Mungkin nggak? Ini ahwal akhir zaman nanti. Bapak masih ingat hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ketika perang antara Dajjal dan Al-Mahdi, pohon-pohon bebatuan berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Ada kan hadisnya? Hadisnya sahih. Hasan lah minimal, kalau kita gabung-gabung jadi sahih dia. Itu gimana cara dengernya Pak? Emang pohon pernah kursus bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Pakai apa itu? Nggak mungkin itu bahasa seperti ini. Nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mereka itu berbicara kepada manusia? Sedangkan tadi hewan nggak pernah kursus. Bisa ngomong nggak Pak? Yang paling mirip sama kita kalau suaranya apa kan burung beo. Tapi dia kan nggak ngerti. Itu sahabat kita Bang Dik doang ngelatih burung beo baca la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Pagi-pagi nyapa pakai la ilaha illallah.
meninggal mati, nggak pakai la ilaha illallah. Karena dia burung beo, cuma baca dengan mulutnya, tidak baca dengan kolbunya. Maka mulai dari sekarang belajar ilmu kolbu, Pak. Bukan ilmu kebatinan ya. Ilmu rohani, ilmu zikir, ilmu berdialog dengan kolbu. Apa kata Nabi? Istafti kolbak. Berbicaralah dengan hatimu. Minta fatwa ke hatimu. Jangan otak dulu yang ngomong, apalagi emosian dulu yang ngomong. Nanti kan orang panik semua, maka ikut Dajjal. Panik, urusan perut semua rata-rata. Jadi hati-hati. Calon-calon tentara Dajjal, calon-calon pergerakan Dajjal, itu cari cuan lewat pergerakan. Ya, nyari untung. Maka jangan sampai gerakan-gerakan akhir zaman yang ada, itu dimanfaatkan. Kalau buat pesantren akhir zaman silakan. Tapi kalau mau buat perumahan akhir zaman itu bohong, ya. Kita katakan dari awal nih. Antum jangan bohongi umat. Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah. Bainar rukni wal maqam. Maka untuk apa perumahan akhir zaman? Nggak ada untungnya. Mau cari untung, mau eksploitasi umat. Kalau mau buat pesantren, buat aja pesantren akhir zaman, gak ada masalah. Ya, tapi jangan pernah kemudian mengatakan ini perumahan untuk menyambut Al-Mahdi. Al-Mahdi kebutuh rumah dia. Ya, dia bisa tidur di mana aja, Pak. Rasulullah bisa tidur di mana aja gak? Rasulullah itu tidur matanya matanya merem, tapi kolbunya kan jalan. Sama Al-Mahdi juga begitu, dia nggak butuh tidur. Matanya tertutup, tapi kolbunya terbuka. Yanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini sekarang Pak Dokter berapa jam sehari normalnya? 6, bukan 8. Kayaknya udah diskon sama Pak Dokter nih. 6 sampai 8 ya. Waduh, keburu kiamat, Pak. Keburu musuhnya Al-Mahdi kuat kalau kita masih tidur segitu. Kalau tidur masih segitu, nggak ada energi rohani kita. 8 atau 6 jam itu kan jam tidur, jam malam semua, kapan tahajudnya? Kapan dia mengisi kolbunya dengan nama Allah? Ya kan? Nabi Muhammad itu walaupun tidur, itu cuma tidur-tiduran, Pak, aslinya. Kenapa? Kalau tidur nyenyak itu, matanya tertutup, kolbunya kan nggak mimpi apa-apa. Kalau Nabi kan nggak bisa, Nabi mikirin umatnya terus. Maka Allah perjalankan ruhnya untuk melihat masa depan dan masa lalu. Maka Nabi Muhammad tahu nasabnya semua orang. Nabi Muhammad tahu apa kejadian pada seseorang. Diizinkan Allah. Dikasih tahu, bukan sang Muhammadnya yang tahu, tapi diberi tahu. Baik. Yang tadi Bapak tanyakan itu kan tentang Khurasan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Idza ra'aitum rayatis sud qad ja'at min qibali Khurasan fa'tuha. Fa'inna fiha khalifatullahil mahdi. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim. Ya. Jika kamu melihat ada panji hitam, Pak, panji di sini kulitnya sawo matang, Pak. Jenggotnya yang hitam, udah putih juga. Iza ra'aitum rayat itu artinya panji hitam. Rayat ini menunjukkan bahwa panji hitam itu simbolnya tidak satu. Kan ini jamak. Rayat satu. Rayat banyak. Jadi nanti simbol-simbolnya Al-Mahdi itu banyak, Pak. Banyak, lebih dari satu. Bukan hanya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kan udah banyak yang tahu. Diimitasilah oleh orang banyak hari ini.
Berapa banyak kelompok hari ini menggunakan bendera la ilaha illallah, lalu stempel Nabi itu. Ada ciri-ciri lain. Siapa yang tahu? Ya, Al-Madinah sekitarnya kita mah belum tahu. Tapi nanti kalau kita terpilih, kalau kita mempersiapkan kolbu sebaik-baiknya, nah kolbu kan ngikutin tak. Kalau di Quran itu jelas dalam surat At-Taghabun, ya, siapa yang percaya kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah kasih hidayah kolbunya. Jadi hidayah masuk ke kolbu, ilmu masuk ke otak. Kalau orang menilai dengan otaknya, kita akan beda terus, karena otak itu sikapnya kritis. Ya, sikap ini kritis ini di sini. Tapi kalau pakai kolbu enggak, kita paling berbeda aja gitu. Tapi kalau sudah pakai ini, ustadznya sesat gitu. Ustadz sesat, terus ente yang bukan ustadz apa dong? Tuh, masuk nggak logikanya? Ustadz puluhan tahun bersama sunnah, walaupun tidak nyebut dirinya ustadz sunnah. Ya. Dia tiap tak menjaga sanad kepada Rasulullah, mencintai zuriat Rasulullah, menjaga sanad pemikiran, akidah, mazhab, kerohanian kepada Rasulullah. Terus antum bilang dia sesat. Terus antum yang nggak punya sanad apa dong? Sesat ya. Lebih sesat lagi. Dia nggak pakai hati, dia ngomong, asal ngomong aja ya. Kita ngomong bid'ah aja susah, Pak. Kata si teman kita, ente ngaji sama aneh 2 kali, tahu tuh sunnah bid'ah bedanya apa? Ya salah. Orang cuma S1 doang, kita nyampe S3 belajar tentang fatwa, nggak berani fatwa. Saya itu nggak pernah fatwa, Pak. Saya cuma menukil fatwa. Nih, tolong diingat. Saya nggak pernah fatwa, hanya menukil fatwa. Karena fatwa itu udah lengkap semua, tinggal diolah balik. Apapun yang saya katakan selama ini, saya konsisten insya Allah. Kalaupun salah, tolong diingatkan nanti. Ya, kan manusia bisa lupa. Tapi kalau antum merasa lebih benar dari ustadz, antum siapa? Ngaji berapa tahun? Si ustadz ada gurunya yang menegur. Antum siapa yang negur? YouTube yang negur. Ini logika-logika ini yang gak nyampe sama orang. Tiba-tiba, jadi si ustadz gak boleh bermazhab. Kalau dia boleh, banyak nih ustadz, saya memilih ustadz yang ini. Itu namanya memilih mazhab, Pak. Orang kerjaannya dalam dunia fatwa itu seperti itu. Karena dia mengerti mekanisme fatwa, maka dia lihat ada pandangan-pandangan, nanti dia pilih. Karena dia tahu mana yang bisa dipilih, mana yang relevan. Jamaah kan berani ngomong gitu sekarang. Sekarang banyak ustadz, saya memilih yang ini. Memilih itu bahasa Arabnya ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu pekerjaannya ahli fikih. Imam Nawawi itu pakarnya. Ya. Wal mukhtar, yang diterpilih dalam pandangan-pandangan ini. Bukan berarti yang lain salah. Tapi beliau memilih, gitu aja bedanya. Ya. Jika engkau melihat panji-panji hitam, ini panji hitamnya pasti berjenggot ya, Pak Panji. Qad ja'at min qibali Khurasan. Datang dari arah Khurasan. Khurasan itu timur. Khurasan itu mulai dari wilayah Irak. Irak itu separuh bagian timur, itu disebut Khurasan. Maka ada istilahnya Irak Khurasan. Imam dari Khurasan itu gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai atau Rahuyah. Ini disebut imam. Jadi waktu datang ke majelis Imam Syafi'i, dia kan ngeremehin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, begini doang nih Imam Khurasan. Begitu kata Imam Syafi'i. Sesama wali, Pak. Ya. Sesama wali saling ngeceng-ngecengin, tapi yang paham wali doang. Begini nih Imam Khurasan. Bagi orang yang senang sama Imam Ishaq, dikira ini pujian. Imam Syafi'i menyebut dia Imam Khurasan.
Tapi yang paham begini doang gitu. Bukan pujian bahwa dia sebagai Imam Khurasan. Maka berubahlah beliau semenjak ketemu Imam Syafi'i. Berarti Khurasannya, Khurasan mana? Itu Persia, sekarang Iran. Persia kan dulu luas Pak. Persia itu dulu di zaman sebelum Arab kenabian itu mencakup Afghanistan, Hindustan, termasuk Rusia ya, Pak, Uzbekistan, Kazakhstan, semua tuh masuk bagian dari Persia semua. Termasuk daerah Arab itu separuh itu bagian dari Persia lama. Maka orang-orang Iran sekarang mirip dengan orang Turki, punya euforia lama, punya memori lama, kebangkitan untuk membangkitkan masa lalu. Kalau Turki kan Turki Utsmani. Kalau Persia, Persia sebelum zaman kenabian. Itu yang mereka pikirkan. Makanya sekarang mereka punya semangat yang tinggi. Maka mereka jadi tangguh kan. Amerika berani ganggu nggak Iran? Gertak-gertak doang ya. Indonesia karena nggak mau menghargai masa lalu, malah muncul ustadz-ustadz nggak jelas nih ngomong apa. Nggak ada tuh Wali Songo. Ya kan? Berarti dia nggak mau ngerti deh. Kalau kita sudah nggak ngerti sejarah masa lalu, Wali Songo aja dia hantam. Gimana kalau kita nanti ngomong Sriwijaya? Gimana kita nanti ngomong tentang Mojapahit, Mataram? Apa nanti kata mereka? Itu musyrik semua. Gitu tar. Ya. Orang kalau nggak ngerti sejarah masa lalunya nggak ada semangat. Bapak ini akan semangat kalau tahu ternyata 3 keturunan di atas kita, 3 generasi di atas kita kiai. Pasti semangat tuh beragama tuh. Wah, saya harus kembali nih nyari. Bapak ini keturunan raja, Raden. Terus punya jamaah. Datang orang partai politik. Ngasih tahu, kamu kan keturunan raja. Kalau nggak kamu siapa lagi? Itu semangatnya muncul itu Pak. Jadi orang yang mengerti nasabnya, dia akan lebih semangat. Maka kita jangan berhenti di nasab-nasab yang itu ya. Biar lebih semangat. Semoga di sini nanti ada kajian tentang Wali Songo. Jangan Wali Songong. Jika engkau melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, fa'tuha, maka bergabunglah dengannya. Fa inna fiha khalifatullah al-Mahdi. Di sana ada Khalifatullah al-Mahdi. Tapi ini belum mencukupi syaratnya Pak sekarang yang terjadi di Afghanistan. Ya. Belum cukup syaratnya karena kalau ngikutin hadis ini, ntar satu paket sama hadis kematian khalifah. Ini belum cukup. Belum mati kan? Ya. Udah syuruk Pak. Ya, Cina enggak masuk. Kecuali separuh yang Uighur. Uighur tuh masuk Persia. Ya, dulu. Baik, kita mau diskusi. Ada yang pertanyaan? Tafadhol, kita bedah hadis yang tadi boleh. Ya, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Afan dari Kebayoran Lama. Ya, Pak Afan. Ingin bertanya, yang pertama, apakah ada hadis mengenai penenggelaman bumi di timur dan di barat gitu? Untuk korelasinya mengenai akhir zaman nanti, Pak. Gimana penjelasannya mengenai ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kitab yang saya bawa ini
Mishkatul Masabih yang kemudian diringkas oleh Maulana Ilyas ya. Al-Muntakhab. Di sini ada beberapa hadis tentang itu, kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah. Juga dikumpulkan oleh Dr. Mubayyad, tapi Dr. Mubayyad ini bercampur analisanya dengan hadis. Dan mohon maaf kepada antum yang suka membaca buku ensiklopedia akhir zaman, Dr. Mubayyad itu walaupun bagus, cuma sayangnya hadisnya terlalu gampang disahih dan dihasankan. Jadi karena mohon maaf, tidak semua doktor atau ulama Timur Tengah itu ahli hadis, Pak. Hadis itu suatu satu standar keilmuan yang sangat rigid. Dia orang harus detail. Tuh diperhatiin. Nggak bisa harus cuma pakai disahihkan fulan, nggak cukup. Dia harus meneliti sendiri. Di ensiklopedia akhir zaman itu disebutkan, termasuk juga hadis yang tadi Pak Afan. Yang sahih itu nggak sampai sahih ya, hasan ya. Terjadi zalazil, gempa akhir zaman. Ya mungkin maksudnya penenggelaman kali. Tapi yang lafaznya ada zalazil, gempa. Gempanya jangan dibayangkan cuma 7 skala Richter, Pak. 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kira-kira sekitar Mekah hancur nggak? Hancurlah semua. Ini yang ketinggalan di riwayat ini. Ini kan riwayat versi ahli hafalan. Ada riwayat versi ahli hakikat. Mereka diperjalankan Allah secara rohani. Melihat yang sesuai dengan hadis ini. Detail-detailnya. Ketika disebutkan di hadisnya terjadi gempa, Allah kasih tunjuk. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Nabi kan juga begitu. Nabi, sumbernya kan pada Nabi. Gempa nanti itu, Pak. Jadi sekarang yang Bapak lihat ada apa tuh gedung, apa namanya? Tower yang ada lafaz Allahnya. Ya, emang Islam itu harus begitu, harus lafaz Allahnya, kan enggak juga. Orang nggak bisa tulis baca, dia nggak tahu kalau itu lafaz Allah. Ya. Itu nanti hancur semua. Bapak tahu nggak selama ini Saudi naruh duitnya di bank mana? Di mana, bank mana, Pak? Tahu kan? Tuh Bapak udah tahu. Yaitu bunganya jadi bangunan sekitar Masjidil Haram tuh. Katanya Saudi, banknya Islami. Nggak ada. Mereka make, Pak. Terus sekarang tiba-tiba kawan-kawan kita, alumni sana bilang di Saudi nggak ada bank konvensional, bank kafir, bohong. Ya. Mereka mungkin nggak, namanya sudah nama Arab. Sistemnya masih sistem konven, sama. Disebut Islami, sistemnya nggak jauh beda. Bahkan para pemilik modalnya, termasuk pemerintahnya, naruh duitnya di bank-bank Amerika. Jadi Saudi ini aneh-aneh dikit dibekuin aja sama Amerika, Pak. Itu sebabnya mereka mesra sekali dengan Amerika, benar nggak? Sekarang buka kerjasama dengan Yahudi, kan belakang Amerika siapa? Saudi. Oh, kita nggak tahu lah, itu urusan mereka lah ya. Kita nggak ahli politik, Pak. Cuma faktanya kan begitu. Karena kita nggak ahli opini, kita nggak ngerti, ini kan politik. Dulu Nabi juga buka persekutuan dengan Yahudi, lalu Yahudi mengkhianatinya. Kan nunggu dikhianati aja nih. Ya, Pak Dokter. Jadi hadisnya memang ada Pak Afan, ya.